Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika menjelang tabisan imam, saya dipanggil oleh Bapak Uskup, dan beliau mengatakan demikian, Frater, sebagai uskup, tuntutan yang utama dan terutama untuk imam adalah menjadi orang pribadi yang setia. Setia dalam menghayati hidup ketika harus berhadapan dengan persoalan yang mendasar, masalah ketaatan, masalah kemurnian, dan masalah kemiskinan. Apakah Frater sanggup? Karena saya mau ditabiskan yang bilang sanggup toh, masa nggak sanggup? Nggak jadi pastor nanti. Sanggup, Monsinyur. Saya akan berjuang dan saya akan menunjukkan bukti itu. Nah, apa yang kita dengarkan dalam bacaan pertama juga saya kira sama ya. Kisah perjalanan kesetiaan Abraham sangat menarik. Doa yang ia lantunkan sepanjang hidupnya untuk memperoleh keturunan, saat itulah pula dia harus membuktikan sebuah kesetiaan ketika Iskak yang ia cintai harus dipersembahkan kepada Allah. Dinamika kesetiaan itu nampak di sini, keberanian untuk melakukan apa yang Allah kehendaki meskipun berat. Saya selalu mencari contoh untuk hidup saya sendiri, kalau nyari orang lain nanti marah orang lain ya. Menjadi pastor itu kan persoalannya itu bukan hanya soal hidup baik dengan umat ya kan. Bukannya soal diterima oleh umat karena tidak pernah marah. Namun pergulatan seorang imam kan juga banyak hal yang harus direnungkan, diteguhkan, bahkan dipertanyakan di hadapan Allah. Mengenai masalah ketidakberdayaan pribadi ketika harus menghadapi kekosongan hidup. Problem yang paling berat saya rasakan adalah ketika sakit, masuk rumah sakit, ya. Hari pertama umat datang, hari kedua sudah sepi, ya. Hari ketiga menderita karena kamar sebelah dikunjungi anak istri, kamarnya Romo kosong. Ya kan? Itu penderitaan yang seringkali tidak nampak namun merupakan gejolak yang luar biasa dalam diri seorang imam, dalam kesepian, dalam kegetiran, dalam keadaan yang was-was dan sebagainya. Namun itulah yang harus dilewati agar kita disebut setia, disebut mendengarkan sabda Allah. Abraham sama. Saya membayangkan bagaimana galaunya Abraham ketika yang terindah, yang terbaik harus dipersembahkan kepada Allah. Kita saja kalau anaknya kepingin jadi imam protes toh? Ya enggak? Ya Romo anaknya satu kok diberikan kepada Tuhan Allah. Padahal kalau anaknya jadi imam itu keluarga menjadi indah. Saya itu orang yang paling pertama dan terutama lebih awal datang ketika keluarga ada masalah. Adik saya itu masih repot dengan izin perusahaan lah, anaknya bagaimana nanti pulangnya naik apa dari Bandung ke rumah. Kalau Romo kan langsung jalan ya. Ini buah-buah kalau kita memang sungguh-sungguh ingin meletakkan sebagai pengalaman iman. Abraham sama. Kesetiaan untuk melakukan kehendak Allah, itulah yang membuat rahmat demi rahmat
kemudian Abraham alami. Persoalannya sederhana, kadang-kadang kita ini ketika ada masalah tidak berani untuk bukan memulai, tapi menjalankan dan menjalani dengan dimensi iman. Kita seringkali kalah sebelum bertempur, ya. Kita tidak pernah berani melakukan. Orang Jawa itu kerap kali kalau ingin melakukan lalu belum mulai sudah membuat analisa yang macam-macam. Engkau kayak gini lah, kayak ngono lah, kayak gini, nggak jalan-jalan, ya toh, kogek terus. Maka keberanian Abraham untuk membawa Iskak dan mempersembahkan sebagaimana Allah maui, itulah awal dari sebuah rahmat yang kemudian dialami oleh anak cucu Abraham dalam iman. Dan itu diteguhkan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua, di mana dijelaskan bahwa Allah itu begitu mencintai kita dalam kesetiaan Abraham, sehingga Allah tidak sungkan-sungkan, tidak sayang menyerahkan putranya kepada kita untuk menebus kita, memberikan harapan dan kepastian bahwa keselamatan itu sungguh nyata. Maka lalu kisah pengalaman Injil dalam pewahyuan dan penampakan kemuliaan Yesus bersama dengan Musa dan Elia yang ditunjukkan kepada para murid ingin menegaskan, itulah janji Allah dalam diri Yesus bahwa kedatangannya untuk membawa kita semua kepada perjumpaan kemuliaan bersama para kudus. Dan janji itu saya imani. Syaratnya adalah untuk mencapai itu kita harus berani untuk turun dari gunung dan berjalan untuk setia kepada kehendak-Nya. Maka apa yang dikatakan Injil ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan bacaan pertama. Untuk setia ini memang tidak mudah ya. Karena orang lebih gampang mengikuti apa yang menjadi gejolak dalam hatinya. Setia bukan persoalan yang mudah. Ketika saya menjadi sekretaris Keuskupan Malang dan menjadi anggota tribunal, banyak persoalan perkawinan karena ketidaksetiaan dan pengingkaran akan janji yang telah diucapkan di hadapan Allah. Kegagalan orang tidak bahagia karena mengingkari janji atas iman kita. Dan itu terjadi dan itu bukti nyata kegelisahan demi kegelisahan akan terjadi dalam hidup kita. Maka Yesus mengajak kita, benar, Allah tidak rela kita ini menderita. Namun Allah juga menuntut kita untuk setia. Dan biasanya orang yang setia itu harus diberi godaan. Kalau orang nggak bisa sikapi godaan dengan benar, dia nggak akan pernah setia. Maka godaan untuk saya itu menarik, ya. Dan itu akan membuat kita dewasa dan membuat kita berani untuk menghadapi kenyataan hidup, tidak memble dan tidak lembeng kan. Saya pribadi sebagai imam, awal-awal menjadi imam itu 8 tahun saya hidup sendiri. Dan godaannya banyak. Godaan malas, godaan tidak bekerja, godaan mau enak sendiri, ya kan? Godaan makan, minum, dan sebagainya. Namun saya menyadari bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa imamat adalah rahmat yang diberikan Tuhan untuk menjadikan diri saya bermakna.
8 tahun saya sendiri sebagai imam. Dan awal-awal menjadi imam itu harus membuat pastoran di Pamekasan ya. Masih unyu-unyu, tahu unyu-unyu enggak? Iya kan? Masih unyu-unyu disuruh buat pastoran kan? Belum-belum sudah kelahi dengan ekonom keuskupan gara-gara gambar terbalik. Ya toh, kadang-kadang bagian pembangunan keuskupan itu gambarnya enggak di lapangan, gambarnya di kantor keuskupan. Saya bilang membuat pastoran kok menghadap ke hotel. Hotelnya di belakang gereja kan? Loh, gimana caranya masuk nanti? Masuk hotel dulu baru pastoran. Kan enggak lucu kan, harus menghadap jalan kan? Konflik demi konflik, persoalan demi persoalan, dan kemudian harus menghadapi banyak persoalan dalam hidup inilah yang kemudian menciptakan sebuah kedewasaan rohani. Sebuah sikap di mana kita seperti Abraham berani untuk membuat keputusan yang penting saya setia kepada Allah. Meskipun kadang-kadang sakit dan menderita. Tentu tidak mudah, namun pengalaman demi pengalaman dan saya berani omong di sini karena sudah menjalani 31 tahun dalam kesetiaan, maka saya berani mengatakan, oh benar juga. Kegembiraan hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh bisa rileks, bisa gembira itu karena ketika kita berani untuk memutuskan dengan setia. Romo resepnya apa? Saya selalu merefleksikan demikian. Ketika ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, ada godaan, apapun yang saya hadapi, saya selalu merenungkan, apa sih maunya Allah? Lalu saya letakkan pada dalam diri saya, perlu enggak ya untuk saya, penting enggak ya untuk saya, mendesak enggak untuk saya. Kemudian kalau saya melakukan ini, apa kata umat, apa kata ibu saya, apa kata orang tua saya. Jadi saya masih memiliki kemampuan untuk melihat bahwa kekurangan, kedosaan, kelemahan yang saya lakukan pasti berdampak pada sosial. Lalu kesimpulannya sederhana, oh kadang-kadang orang yang tidak setia itu terlalu egois, tidak pernah berpikir soal orang lain, hanya berpikir tentang keakuan kita, ego kita. Abraham membuat keputusan bukan demi dirinya, bahwa Abraham kalau setia diberikan janji untuk seluruh bangsa dan keturunannya. Maka saya juga belajar dari Abraham, oh benar juga ya, kegagalan saya tidak setia itu berdampak pada banyak orang, berdampak pada orang lain. Maka lalu kita berani untuk mengorbankan juga diri kita. Nah, itulah yang kemudian dilatih dalam masa puasa, dalam masa Prapaskah ini. Bukan persoalan kita bisa mengumpulkan derma banyak sekali, bukan soal angka, bukan karena Bapak Ibu hebat, tidak makan selama 40 hari, ya kan? Bukan karena kita kemudian jalan salibnya melimpah umatnya, itu baik. Namun yang paling penting bahwa kesetiaan itu bermula dari relasi yang benar dengan Allah, dengan diri sendiri. Kita bisa mengelola emosi, mengelola perasaan, mengelola nafsu-nafsu kita, mengelola keinginan dengan benar. Martabatku tidak boleh dimanipulasi oleh emosi dan sebagainya. Namun emosi harus saya kondisikan dan kendalikan. Dan saya juga harus bisa berdamai dengan sesama. Kalau itu terjadi, 3 hal ini terjadi, saya yakin dan saya percaya kesetiaan dan mendengarkan sabda Allah akan lebih gampang kita dengarkan, kita alami.
Coba praktekkan ya, dengan pantang yang benar, dengan doa yang benar, dengan membangun relasi sosial yang benar. Nanti kan lebih mudah untuk mendengarkan kehendak Allah dan tidak mudah menjadi orang yang egois. Karena ketidaksetiaan itu seringkali karena ego kita terlalu besar. Tuhan memberkati.